Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswatur Rahman, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing. Nah, apa itu framing? Jadi framing itu bagaimana media melakukan pengemasan terhadap realitas dalam bentuk sebuah berita supaya mudah dipahami dan dapat dilihat pada gambar ini, di mana seseorang sebelah kanan yang memegang pisau, tetapi ketika di framing oleh media maka seseorang yang kirilah yang seakan-akan memegang pisau. Jadi analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks yang berada pada kategori atau payung paradigma konstruktivistik, di mana paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural dan alami, tetapi merupakan hasil dan konstruksi sosial. Media dapat menonjolkan beberapa aspek dan dapat menghilangkan sebagian media yang ingin mereka hilangkan. Terdapat beberapa model dalam analisis framing. Yang pertama merupakan model dari Zhongdang, Pan, dan Gerald Kosicki. Dalam model ini, untuk kita melihat bagaimana media itu memframing dan membingkai sebuah peristiwa sosial menjadi realitas media, kita dapat membedahnya menggunakan model dari Zhongdang, Pan, dan Kosicki, di mana perangkat yang bisa kita gunakan dilihat dari sintaksinya dan skripnya, dari tematiknya dan retorisnya. Contohnya kita bisa melihat dari sintaksinya, yaitu cara wartawan menyusun berita. Kita dapat mengamati headline, lead, latar, informasi, kutipan, sumber pertanyaan, dan penutupnya. Untuk indikator lain yang dapat kita amati dapat dilihat dari tabel berikut ini. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh model lain yang dapat kita gunakan, yaitu model dari Robert Eddman. Dalam model ini terdapat 4 perangkat untuk membedah suatu berita. Yang pertama yaitu define problems, atau bagaimana media itu mendefinisikan suatu masalah. Kemudian diagnose cause, yaitu memperkirakan permasalahannya. Kemudian perangkat yang ketiga yaitu make moral judgment, atau membuat keputusan moral. Kemudian perangkat yang terakhir yaitu treatment recommendation, atau melakukan penyelesaian masalah. Nah, untuk slide terakhir yaitu kemudian model terakhir yang akan kita pelajari itu ya dari William Agamson, model dari William Agamson, di mana ia membagi dua perangkat besar, yaitu framing device dan reasoning device. Framing device dan reasoning device nanti akan dibagi lagi menjadi perangkat-perangkat kecil. Framing device dibagi menjadi, yang pertama ada metafora atau perumpamaan atau pengandaian. Kemudian catchphrases, yaitu frasa-frasa yang digunakan untuk menonjolkan wacana, umumnya berupa slogan atau jargon. Kemudian yang ketiga itu eksemplar, yaitu mengaitkan bingkai dengan contoh-contoh atau mungkin juga dengan perbandingan untuk memperjelas bingkai tadi. Nah, selanjutnya ada depiction, yaitu bagaimana menggambarkan suatu isu yang sebenarnya sering kali bersifat konotatif. Kemudian perangkat yang terakhir dari framing device yaitu terdapat visual image. Nah, beralih ke reasoning device atau perangkat penalaran, di mana terdapat roots atau analisis sebab akibat. Kemudian terdapat juga apples to principle atau premis-premis dasar, dan terdapat consequence atau efek atau konsekuensi yang didapat. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.